Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas tentang medan magnet atau magnetic fields ya dalam bahasa Inggris. Kita akan mulai dari definisi dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan medan magnet? Kalau dari uh, definisi yang saya ambil dari website ini, kalau saya baca ya, jadinya the region around magnetic materials or moving electric charge within which the force magnetism acts. Jadi secara fisis bahwa medan magnet itu adalah sebuah wilayah kali ya, wilayah yang dipengaruhi oleh medan magnet gitu. Jadi kalau misalnya ada sebuah magnet seperti ini, seperti di gambar ini, lalu kita bisa lihat nih, kalau misalnya di sekitaran magnet ini ada serbuk-serbuk besi, maka seperti yang bisa kita lihat seolah-olah dia akan mempunyai garis-garis gitu ya. Jadi ada garis yang terhubung ya. Jadi ada membuat sebuah pola gitu ya. Nah, yang daerah yang dipengaruhi oleh magnet ini dinamakan dengan medan magnet gitu ya. Jadi semakin jauh dari magnet batang ini, maka semakin sedikit nih medan magnetnya, semakin kecil medan magnetnya. Ini untuk medan magnet yang dihasilkan oleh magnet permanen. Dan di gambar yang sebelah kanan ini ada sebuah kawat gitu ya. Kemudian ini menembus sebuah kertas. Ini kawatnya. Kemudian di kertasnya ini ada serbuk-serbuk besi juga gitu ya. Nah, jika kawat ini dialiri arus listrik atau dalam definisi ini ada moving electric charge. Jadi kalau kita ingat bahwa definisi arus adalah muatan listrik yang bergerak kan gitu ya dalam setiap satuan waktu. Maka di sekitaran kawat ini juga terbentuk semacam garis-garis medan. Nah, inilah yang dimaksud dengan secara fisik ya, yang dimaksud dengan medan magnet. Semakin jauh dari kawat ya akan semakin tidak terasa medan magnetnya. Oke, dari sini kita lihat bahwa medan magnet itu bisa dihasilkan oleh magnet permanen seperti ini atau bisa juga kita buat medan magnet itu dari arus listrik. Oke. Lalu pada tahun 1821, jadi sebenarnya peristiwa medan magnet karena kawat berarus ini awal mulanya tercatat ya bahwa Hans Christian Ørsted ini harusnya Hans Christian Ørsted ya, itu melakukan sebuah eksperimen dan beliau mengamati ada kalau ada semacam gambar ini ya, jadi kalau ada kawat konduktor di sini, kemudian bawahnya ada sebuah magnet gitu ya. Ada kompas gitu ya. Lalu kalau belum ada arus dia tetap nih menunjukkan utara dan selatan. Tapi begitu ada arus listrik, maka kompas ini bergerak gitu, mempunyai simpangan. Nah, inilah membuktikan bahwa kalau ada kawat berarus, maka ini akan menghasilkan medan magnet juga gitu ya. Nah, karena ini memiliki arah, jadi arahnya tertentu nih. Kalau misalnya arusnya ke sana, maka kompasnya akan berputar ke sana. Kalau sebaliknya juga dia akan sebaliknya. Artinya medan magnet itu memiliki arah. Nah, karena ia memiliki arah dan dia juga memiliki besar medan itu ya, maka dia adalah termasuk besaran vektor. Nah, arah medan magnet itu untuk medan magnet karena kawat berarus mengikuti kaidah tangan kanan. Jadi misalnya kita lihat tangan kanan ini ya. Ibu jari atau jempol ini menunjukkan arus. Kemudian 4 jari lainnya ini menunjukkan medan magnet. Jadi kalau misalnya arusnya ke arah kanan di sini, maka medan magnetnya itu ke arah keluar bidang ini. Jadi ke arah kita ya, ke arah kita. Kalau misal di atas ini, di atas kabel ya, di atas kawat ini. Tapi di bawah kawat ini artinya dia menjauhi kita gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk menghitung berapa besarnya medan magnet itu dipengaruhi beberapa hal. Setidaknya adalah dipengaruhi oleh arus dan jarak dari kawat tersebut. Nah,
Untuk menentukannya, salah satunya dapat kita gunakan hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart itu ini rumusnya secara matematis. Jadi ada mu 0 I ds. Ds itu elemen panjang dari sebuah kawat. Ini perkalian cross, perkalian silang jika kalian masih ingat vektor. Kemudian dikali vektor satuan. Vektor satuannya adalah ini. Kalau kita terjemahkan besarnya ya, bukan vektornya ya, maka ya ini sin theta gitu ya. Ini pembahasannya cukup panjang sebenarnya, kita skip aja. Intinya kita bisa gunakan hukum Biot-Savart ini untuk menentukan berapa sih besarnya medan magnet di suatu titik yang di sekitaran kawat berarus listrik gitu ya. Oke, ini saya ringkas aja. Jadi kalau kawat arus panjangnya tak hingga, jadi seolah misal saya punya kawat ini dari ujungnya tak hingga sampai minus tak hingga sampai tak hingga gitu ya. Kemudian kita punya titik di sini gitu ya. Jadi untuk mencari berapa sih nilai medan magnet di titik P ini, maka kita bisa gunakan rumus ini, mu 0 I per 2 pi R. Mu 0 itu 4 pi 10-7 ya, 4 pi 10-7. Ya, jadi mu 0 itu adalah permeabilitas magnetik besarnya 4 pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere ya. Kemudian ini 2 pi R. Nah, ini kalau misalnya kawat arus panjang, kawat berarus panjang tak hingga gitu ya. Kalau misalnya dia semi tak hingga, maksudnya semi tak hingga itu apa? Maksudnya bukan dari minus tak hingga tapi dari nol ya. Jadi dari sini ke sana ya, ke sana tak hingga. Ya berarti kan setengahnya ya. Setengah dari ini. Jadi mu 0 I per 4 pi R. Nah, kalau dia kawat arus panjang berhingga, maka kita perlu integralkan ya. Kita perlu hitung seperti ini, hasil integral seperti ini. Jadi kita perlu hitung dari B. B itu dari A-nya ini ya, A-nya ini sampai B gitu. Misal dari BK itu L gitu ya. Nanti kita ambil contoh soalnya lah ya. Oke, ini penurunannya secara singkat seperti ini. Ini ada salah satu contoh soal, misal begini. Sebuah kawat sepanjang L 40 cm dialiri arus sebesar I sama dengan 3 ampere. Jadi ini arusnya, ini kawatnya. Panjangnya L 40 cm, kemudian arusnya 3 ampere. Yang ditanya hitunglah besarnya medan magnet pada titik P yang berjarak R sama dengan 30 cm. Jadi dari sini ke sini 30 cm. Nah, kalau contoh seperti ini kita bisa gunakan rumus yang ini gitu ya. Oke. Oke, untuk mengerjakan soal ini saya akan pindahkan dulu ke coret-coretan ya. Oke, ini soalnya saya sudah pindahkan seperti ini. Maka kita bisa gunakan rumus yang tadi, yaitu rumusnya seperti ini. Ya, seperti ini saya sudah copy pastekan. Jadi kita tinggal masukin rumusnya. Jadi besarnya B itu, besarnya medan magnet adalah mu 0. Mu 0 itu 4 pi dikali 10 pangkat minus 7. Dikali arusnya adalah 3 ampere. Dibagi 4 pi dikali R. R-nya adalah 30 cm kan. Artinya kalau kita gunakan SI, maka ini 0,3 gitu ya, 0,3. Nah, sekarang tinggal masuk dimensi panjang ini. S-nya itu adalah ya ini dari sini ke sini. Ini kan dari batasnya dari A ke B ya. Artinya ini kita harus kurangkan nih. Jadi kita ambil yang B kurang A ya. S-nya itu diganti dengan ini kan dari bentuk integral. Jadi kita gantikan ini B per R kuadrat plus S kuadrat pangkat setengah ya. Dikurangin A per R kuadrat tambah S kuadrat pangkat setengah. Nah, maksudnya gini. Oke, kita masukin angkanya ini. Kita coret aja. Ini coret, ini coret. Ini juga bisa kita coret ya. Ini coret, ini jadi 10. Ini jadi 10 pangkat minus 6 ya. Ini 10 pangkat minus 6. Kita lihat nih, B. B itu di titik ini gitu ya. Kalau misalnya ininya 0, misalnya ini A, ini B, gitu ya. Ini kan berarti sama dengan 0.
ininya sama dengan 40 cm kan, 0,4. Berarti kita ganti aja nih, B-nya jadi 0,4 dibagi akar R. 0,3 kuadrat tambah 0,4 kuadrat dikurangin A-nya 0. Dari 0 aja ya, karena A-nya 0 ya. 0 gitu. Nah, jadi kalau kita hitung, maka 10 pangkat minus 6 dikali 0,4 per, ini kan 0,3 sama 0,4, ini udah pasti 0,5 nih. Nah, itu. Maka jawabannya adalah ini 0,8 kali 10 pangkat minus 6 Tesla. Gitu ya. Atau kita bisa bilang juga kalau bentuknya baku ya 8 dikali 10 pangkat minus 7 Tesla. Gitu. Oke, kita kembali. Ini contoh soalnya. Kita kembali ke slide dulu. Oke, ini contoh yang kita sudah bahas tadi. Kita lanjut ya. Nah, gimana kalau misalnya medan magnetnya kawat berarus tapi melingkar gitu. Jadi apa namanya? Sorry. Jadi kawatnya itu berputar seperti ini gitu ya. Sama dengan cara juga dengan hukum Biot-Savart juga kalau kita turunkan jadilah dapatnya B itu sama dengan mu0 I per 2R. Bedanya adalah pi-nya ya, di sini nggak pakai pi kalau yang tadi pakai pi. Jadi misalnya di sini, ini untuk di titik pusat ya. Jadi kalau ada kawat melingkar, kemudian kita ingin hitung berapa sih medan magnet di titik pusat lingkaran ini, maka kita bisa gunakan rumus ini. mu0 I per 2R. Kadang ini berupa lilitan gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari ada namanya induktor gitu. Induktor itu sebenarnya lilitan kawat. Jadi kadang-kadang kawat kita memang didesain dibuat melingkar seperti ini, tapi tidak hanya satu loop gitu ya. Ada sejumlah loop. Jadi kalau misalnya terdiri dari sejumlah lilitan, maka medan magnetnya dikalikan dengan jumlah lilitan tersebut. Jadi misalnya lilitan ada 500 ya mu0 I per 2R dikali 500 gitu. Oke. Ini contoh soalnya. Di contoh soal ini ya kita baca dulu ya. Hitunglah besarnya medan magnet yang dihasilkan oleh seutas kawat yang dialiri arus I sama dengan 3 ampere yang dibentuk menjadi 3/4 lingkaran gitu, dengan jari-jari R 10 cm pada titik pusat lingkaran. Jadi kita punya punya kawat yang lingkaran tidak sembulan seperti ini ya, hanya 3/4 putaran gitu ya. Kemudian kita disuruh cari berapa medan magnet di titik P. Oke, kita copy dulu ya ke tempat coret-coretan. Oke, ini udah saya crop. Ya kita tinggal gunakan rumus tadi ya. Jadi besarnya medan magnet itu sama dengan untuk kawat melingkar. Itu kan mu0 I per 2R ya. 2R. Tapi masalahnya adalah ini untuk satu lingkaran penuh. Kalau di soal ini kan hanya tidak penuh ya, 3/4 putaran ya. Ya, Anda bisa gunakan perbandingan sudut atau langsung aja karena kita tahu ini cuma 3/4 lingkarannya dikalikan dengan 3/4 gitu ya. mu0-nya berapa? 4 pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali I, I-nya 3 ampere dibagi 2 dikali R, R-nya 0,1 gitu. Dikali 3/4. Nah, kalau kita hitung dapatlah ini. Ini 4-nya hilang. Kemudian ini jadinya minus 6 ya. Gitu karena dicoret sama ini. Ini jadinya ini 9 pi ya. 9 pi dikali 10 pangkat minus 6 per 2 gitu. Atau kita bisa tulis 4,5 pi dikali 10 pangkat minus 6 Tesla. Ya kan nggak usah ya. Oke, kita kembali ke slide. Oke, kita lanjutin terakhir di sini ya. Di contoh soal ini 3/4 lingkaran. Nah, sekarang bagaimana kalau kombinasi gitu. Jadi kadang ada beberapa kasus kita mengkombinasikan ada kawat lurusnya, ada kawat melingkarnya. Jadi contohnya seperti di gambar ini ya. Ada kawat yang bentuknya seperti ini, lurus, kemudian ada lingkaran, kemudian lurus lagi. Oke, kita baca saja ya. Bila kawat
dibentuk menjadi suatu bentuk yang merupakan kombinasi dari berbagai bentuk, maka besar medan magnet dapat dihitung dengan menjumlahkan besar medan magnet yang dihasilkan dari masing-masing segmen kawan tersebut. Oke, maksudnya gimana? Ini ada 3 segmen nih, ada segmen garis yang ini. Ini kelihatan ya, arusnya ke sana ya, arusnya ke arah kiri, kemudian counterclockwise, kemudian ke arah sana. Oke, sebelum ke sana ini kita dengan mudah ya kalau kita lihat di titik P ini dan kita gunakan kaidah tangan kanan karena arusnya ke sana, maka kita bisa tahu bahwa arah medan magnet di titik P adalah menuju kita gitu ya, menuju keluar dari bidang kertas gitu ya. Oke, nah sekarang kita balik ke bagaimana cara mencari besarnya medan magnet. Ya perlu kita tambahkan, kita jumlahkan aja semuanya. Misal di medan magnet karena L1 ini, kemudian dikarenakan kawat melingkar ini, kemudian dijumlahkan juga kawat lurus ini. Kalau kasus seperti gambar ini, maka kita bisa tahu nih, medan magnet yang dihasilkan oleh kawat L1 ini kan 0. Kenapa? Karena sejajar nih. Jadi nggak ada nilainya, 0. Kemudian yang kedua, B2 ya ini, kita bisa gunakan, ya ini, eh, apa namanya, ya tadi 3/4 dikali mu 0 I per 2R gitu ya. Kemudian yang ini kawat panjang. Nah yang ini ada nilainya nih, kenapa? Karena dia tidak disejajar dengan garis ya, tapi ada jarak di sini. Nah ini kita bisa gunakan apa namanya? Kita gunakan medan magnet yang kawat berhingga. Yang tadi mungkin di contoh sebelumnya kita sudah bahas ya. Nah caranya gimana ya? Kita tinggal jumlahkan saja. B1-nya 0, kemudian B2-nya ini, kemudian B3-nya ini kita jumlahkan saja. Kalau dijumlahkan semua jadi seperti ini. Oke. Sorry ini kayaknya ada yang salah nih, bukannya 4PR ya, tapi ini mu 0 I per 2R ya. Gitu, karena ini lingkaran. Oke. Sorry, maksudnya ini bisa gunakan cara yang seperti kita kerjakan sebelumnya ya. Jadi 3/4 dikali mu 0 I per 2R ya. Atau kalau dengan cara ini juga nggak apa, ini integral ya. Jadi ada batasan dari 0 sampai 3/2pi. Sama aja harusnya. Oke, kita coba kerjakan contoh soalnya dulu ya. Misalnya seperti ini ya. Hitunglah medan magnet pada titik P yang dihasilkan oleh kawat pada ilustrasi di samping. Bila I 10 ampere, R sama dengan 20 cm, L1 10 cm, dan L3 40 cm. Ini semuanya menghasilkan medan listrik ya. Yang L1 ini ada jarak dan sejajar. Ini kawat berhingga juga. Kemudian yang ini 3/4 putaran kawat melingkar. Dan ini juga sama tegak lurus. Jadi kita perlu jumlahkan semuanya. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan pindahkan dulu ke Paint ya untuk coret-coretannya. Oke, ini udah saya crop ya di sini. Kita tinggal kerjakan saja. Jadi ada 3 buah kawat segmen ya. Ada segmen yang lurus ini. Kemudian ada yang berputar ini. Ada yang melingkar ya, kawat melingkar. Kemudian ada yang lurus ini. Jadi AB kemudian sama CD. CD-nya lurus. CD lurus, AB juga lurus, dan yang hijau yang melingkar melengkung ya. Oke, karena ada tiga segmen, maka kita perlu tambahkan semuanya nih. B totalnya yaitu B1 tambah B2 ditambah B3. Nah, B1-nya itu yang merah ini kita hitung. Cara ngitungnya yaitu yang kawat berhingga ya, berarti mu 0 dikali I dibagi 4pi R ya. Tapi ada batasnya nih. Batasnya dari S per akar S kuadrat per plus R kuadrat. Itu. Nah ini batasnya dari A sampai B. Kemudian yang dua yang melingkar ini lebih mudah ya. Tidak ada batasnya. Yaitu tinggal mu 0 I per
2R. Tapi kita lihat di sini hanya 3/4 putaran nih. Tidak satu lingkaran kan, berarti kita perlu kalikan 3/4 di sini. Ditambah yang terakhir yang CD juga sama. Berarti ini mu 0 I sama ya kayak yang ini ya. Kayak yang AB ya. mu 0 I per 4 PR dikali S per akar S kuadrat plus R kuadrat. Batasnya beda nih. C ke D. Udah, kita tinggal masukin angkanya saja nih. Ini berarti mu 0 dikali I-nya adalah 10 ampere. Atau langsung yang 4pi 10 min 7 aja ya. Mu 0 itu kan 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali I. I-nya adalah 10 ampere dibagi 4pi kali 0,2. Nah, ini batasnya dari B ke A ya, A ke B ya. Berarti A ke B itu begini. Kita bisa asumsi saja A-nya itu 0 ya. Berarti B-nya itu kan L1. L1 itu adalah 0,1 nih. 0,1 dibagi akar 0,1 kuadrat tambah 0,2 kuadrat. Ini kan 0,2. Dikurang 0, kita tidak perlu tuliskan karena hasilnya 0 ya. Oke, ini yang B1, kemudian yang B2-nya adalah 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali I 10 dibagi 2 dikali 0,2 2R ya, dikali 3/4. Tambah yang part yang ketiganya sama mirip dengan yang pertama ya, mu 0 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali I 10 ampere dibagi 4pi kali 0,2. Nah, ini S-nya adalah, ini asumsi C-nya 0, berarti D-nya adalah L3. 0,4 dibagi akar 0,4 kuadrat ditambah R kuadrat. R kuadratnya adalah 0,2 kuadrat. Oke. Udah, kita tinggal masukin angkanya, kita hitung. Kalau kita hitung dengan kalkulator ya, ini dapatnya adalah kira-kira 2,97 atau 3 lah. 3,0 ya. 3,0 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Gitu. Oke, kita balik lagi dulu ke slide. Ini slide yang tadi barusan kita bahas ya, sudah kita bahas di coret-coretan. Selanjutnya adalah latihan soal, silakan dikerjakan jika memang ada waktu. Kemudian ya mungkin ini slide terakhir dari video mengenai medan magnetik ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.